informasikan, kita akan komunikasikan dengan seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke. Tahapan pertama kita berteriak. Yang akan kita laksanakan pada tanggal 10 Februari hari Selasa jam 10.00 di Gedung Juang 45. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya akan melanjutkan menjelaskan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Mulyono, dan nanti kalau tidak lengkap nanti ada yang akan menambahkan, melengkapi Pak Marwan Batubara dan Pak Rizal Padilla. Bapak Ibu sekalian, yang namanya gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat ini adalah satu tema yang kita usung. Ini bukan organisasi, ini adalah tema gerakan. Ini adalah tema gerakan, karena kita tahu kedaulatan rakyat saat ini sudah dirampok oleh oligarki, sehingga rakyat itu cuma jadi objek. Dan kami mengumpulkan atau kami berkumpul ini jadi kumpulan dari organisasi atau ormas yang sudah ada dan individu-individu dari warga negara yang peduli dengan kondisi kehidupan bernegara yang carut marut saat ini. Secara garis besar kalau mau saya katakan, kedaulatan seperti apa yang kita ketahui dan sekarang kita usung untuk kita rebut kembali. Satu, kedaulatan hukum. Rakyat hampir tidak pernah dilibatkan dalam setiap penyusunan rencana undang-undang. Pemerintah dan DPR kemudian tidak melakukan sosialisasi dan tidak meminta masukan dari para pakar-pakar hukum yang independen, langsung diundangkan. Ya, contohnya paling gampang Omnibus Law. Udah banyak undang-undang minerba, undang-undang tentang lahan dan lain sebagainya. Hukum, ekonomi sama. Rakyat ini cuma jadi jadi objek. Yang paling gampang jadi objek, jadi korban penguasaan aset dan kekayaan nasional ini. Boleh dikatakan 80% dikuasai segelintir orang, yang nggak sampai mungkin 1 juta orang dari yang penduduk Indonesia yang hampir 300 juta ini. Karena tidak ada keadilan menyangkut masalah ekonomi. Sangat banyak. Kalau mau dikatakan jelaskan, mungkin kita bisa berpanjang-panjang waktu lah untuk jelaskannya itu. Masalah kedaulatan ekonomi, rakyat hampir tidak bisa bersuara menghadapi kekuatan oligarki tadi. Kemudian kedaulatan politik sama. Hak-hak politik kita ini sudah dikooptasi, diambil oleh partai politik tanpa melibatkan rakyat. Namanya partai politik, nomor 1 yang diputuskan adalah kepentingan partainya. Kepentingan rakyat itu nggak tahu nomor berapa, nomor 2 atau nomor 3 atau nomor 4, nggak tahu. Kemudian wilayah, kedaulatan wilayah. Gampangnya itu lihat aja di PIK 2 ada PIK 1 itu. Pantainya saja kita nggak masuk, nggak bisa. Pantainya saja nggak bisa masuk, sudah ditutup. Apalagi yang paling banter sekarang itu di IMIP, Morowali. Sebetulnya yang seperti IMIP itu, seperti Morowali itu bukan hanya di Morowali, saya dengar katanya di Maluku Utara sana, di Halmahera, dan ada di Riau juga berlaku hampir sama seperti itu. Termasuk kedaulatan atau hak rakyat terhadap sumber kekayaan alam atau sumber daya alam Indonesia yang begitu besar. Kita nggak tahu. Katanya kita sumber daya alam, oil, gas, batu bara, mineral lain, katanya luar biasa. Tapi kita nggak tahu segitu besar itu kemana uangnya. Karena nyatanya pemerintah membangun masih dengan utang dan lain sebagainya. Mungkin secara rinci mungkin ada yang akan menambahkan. Tapi itulah 5 poin kedaulatan rakyat yang telah dirampas oleh oligarki.
kedaulatan politik, ekonomi, hukum, sumber daya alam, dan wilayah. Dan yang perlu saya sampaikan sendiri, apa itu oligarki? Oligarki ini adalah sekelompok pengusaha rakus atau super rakus yang di backup oleh para pengkhianat. Para pengkhianat itu adalah pejabat-pejabat yang ada di negeri kita ini, baik yang di eksekutif maupun di legislatif, karena dia membuat regulasi, karena dia sebagai regulator membuat regulasi yang menguntungkan para pengusaha-pengusaha itu. Rakyat itu jadi korban. Rakyat itu yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah sesuai kepentingan dia. Contohnya PIK atau PSN lah. Dan pemerintah sampai sekarang belum punya kepedulian yang jelas. Ada kemarin yang saya anggap cuman kepedulian main-main atau kepedulian menipu rakyat. PSN PIK 2 dicabut dari status proyek strategis nasional di atas kertas. Tapi faktanya di lapangan masih berlangsung terus seperti sebelum adanya pencabutan status proyek strategis nasional tadi. Berikutnya yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, gerakan konstitusional, dan kita akan kita akan informasikan, kita akan komunikasikan dengan seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke. Tahapan pertama kita berteriak, yang akan kita laksanakan pada tanggal 10 Februari hari Selasa jam 10.00 di Gedung Juang 45. Itu kita baru mendeklarasikan sekaligus meneriakkan, mudah-mudahan pemerintah pemerintah lah dengan semua counterpartnya di lapangan nggak budak dengarkan dan merespon dengan baik. Dan kita siap untuk audiensi, kita siap dipanggil untuk memberikan penjelasan. Kalau dengan teriakan ini nggak ada kepedulian, tetap juga kita dijajah. Apa boleh buat kalau nanti rakyat meningkatkan gerakan? Selama ini saya tahu, kita semua tahu, kalau kita berteriak seperti ini, cuman itu saja lah, biarin aja. Tapi saya yakin makin banyak rakyat tahu yang ditipu dan ditekan pemerintah, yakin gerakan ini akan makin besar dan makin solid. Kita nggak berharap menggerakkan rakyat, tapi kalau terpaksa, ya katakan, kalau terpaksa, masa kita sudah merdeka 40 tahun, nyatanya sekarang sama dengan masih dijajah. Lebih sakitnya lagi dijajah oleh notabene saudara sendiri, teman sendiri, atau tetangga sendiri. Itu yang bisa secara garis besar. Tahap pertama kita akan deklarasi, meneriakkan. Berikutnya kita akan siap untuk beraudiensi, dan kita akan sebarkan kepada rakyat-rakyat yang sama dengan perasaan dengan kita yang sekarang ini terjolimi. Kalau nanti dengan teriakan enggak, ya kita akan lanjutkan gerakan, karena ini perjuangan untuk menegakkan keadilan di tanah air kita ini. Sekali lagi, ini perjuangan untuk menegakkan hak kita, menegakkan keadilan yang saat ini kita masih merasa dijajah oleh oligarki. Sekali lagi, yang katanya oligarki ini ada kumpulan-kumpulan pengusaha rakus, terutama pengusaha dalam negeri, walaupun ada juga dari luar negeri, yang di backup oleh para pengkhianat yang sekarang duduk di eksekutif dan di legislatif. Itulah garis besar yang bisa saya sampaikan. Rencana kami deklarasi tanggal 10 Februari hari Selasa jam 10.00 di Gedung Juang 45 Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Dari hukum Terakhir aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya kita ingin merebut kembali kedaulatan rakyat, karena kedaulatan rakyat adalah aspek yang menjadi dasar daripada ideologi kita, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kerakyatan. Kemudian dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga
ditegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Berarti asas konstitusi kita jelas berbasis kerakyatan. Namun di dalam prakteknya tidak seperti landasan ideologi maupun konstitusi itu. Yang disebut tadi bukan rakyat yang berdaulat, tapi sekelompok kecil yang disebut dengan oligarki. Oligarki itu oligoi archain, kekuasaan di tangan oligoi. Oligoi itu sekelompok. Jadi rakyat yang banyak dikuasai oleh sekelompok orang saja, segelintir orang saja. Oleh karena itu kita melakukan upaya merebut kembali kedaulatan rakyat yang sudah tercuri atau dirampok oleh segelintir orang tersebut. Basisnya, paradigmanya adalah basis atau paradigma memerdekakan diri dari penjajahan, memerdekakan bangsa dari penjajahan. Jadi oligarki itu penjajah, dan penjajah itu yang harus kita lawan. Karena kalau tidak, tentu kita tidak menjadi masyarakat yang merdeka. Jadi gerakan ini sama dengan gerakan kemerdekaan melawan penjajahan. Oleh karena itu kita mengajak rakyat, masyarakat, bangsa negara kita ini untuk bersama-sama. Karena dulu juga kita memerdekakan negeri ini bersama-sama. Oleh karena itu sekarang kita ajak secara bersama-sama rakyat untuk merebut kembali kedaulatan dirinya. Inilah menjadi prinsip perjuangan dari gerakan berebut kembali kedaulatan rakyat atau GMKR tersebut. Selanjutnya, tentu saja gerak kedaulatan rakyat itu mewujud tadi disampaikan oleh Pak Narko pada kedaulatan ekonomi, kedaulatan politik, termasuk kedaulatan hukum. Kalau hukum, tentu perbaikannya pada aspek penegakan hukum. Bahwa negara ini negara hukum, jadi harus konsisten dalam penegakan hukum. Dan itu menyangkut tentang bagaimana sistem, mekanisme, dan perilaku dari penegak hukum. Saya kira ini menjadi primer dan sekaligus kelak menjadi tuntutan kita juga tentang reformasi penegak hukum yang kemudian disebut dengan reformasi kepolisian. Saya kira ini tuntutan rakyat. Ini kalau mau membangun kita kedaulatan rakyat, dimulai dari bagaimana memperbaiki aspek penegakan hukum dan penegak hukumnya. Oleh karena itu kita tahu dalam sistem ini ada unsur-unsur komando, itu kepemimpinan, bahwa pemimpin itu yang menentukan. Nah, kaitan dengan rusaknya penegakan hukum ini diawali dengan rusaknya pemimpin dari penegak hukum, gitu. Oleh karena itu, maka menjadi misi juga perjuangan GMKR adalah melakukan reformasi polisi dan dorongan untuk segera melakukan penggantian dari Kapolri, karena mulainya dari situ. Busuknya ikan itu dari kepala, gitu. Oleh karena itu kita benahi dulu kepalanya supaya tidak menciptakan kebusukan di dalam proses penegakan hukum atau pencemaran hukum di negeri ini. Gitu ya. Nah, berarti dalam konteks hukum ini bagaimana kita desak agar Kapolri segera diganti, gitu. Karena ini produk orde dalam tanda kutip lama, gitu. Kapolri ini adalah sisa-sisa dari rezim Jokowi. Dan kalau mau melakukan pembaharuan, perbaikan, perubahan, ya ini mulai dari sini, gitu. Jadi desakan kita juga kepada pemimpin yang ada, Pak Prabowo, keberanian untuk memulai langkah
politiknya dengan mengganti Kapolri. Dan ini ujian yang paling mudah. Gitu. Karena apa? Karena juga dinyatakan kemarin kan oleh Kapolrinya sendiri, Pak Listio Sigit, bahwa nggak mau di bawah kementerian, maunya di bawah presiden. Tapi prakteknya di atas presiden. Gitu. Oleh karena itu sekarang presiden untuk membuktikan bahwa Kapolri itu di bawahnya, yaitu dengan keberanian menggantinya. Ini ujian ini. Bener enggak Kapolri itu di bawah presiden? Jangan-jangan di atas presiden. Gitu. Untuk membuktikan di bawah presiden adalah dengan cara menggantinya secepatnya. Ini tuntutan rakyat, ini tuntutan rakyat, ini harapan rakyat, ini kemauan rakyat, ini desakan rakyat. Inilah yang kita sebut dengan mengembalikan kedaulatan rakyat, dan itu adalah misi gerakan. Insya Allah kita akan terus bergerak bersama rakyat, bukan mengatasnamakan rakyat, karena banyak lembaga-lembaga ataupun organisasi-organisasi atau mungkin juga misi perjuangan yang mengatasnamakan rakyat. Insya Allah kita berusaha bersama-sama dengan rakyat untuk mengembalikan kedaulatan dirinya, kedaulatan rakyat ini. Insya Allah akan berhasil, dan yang kita lawan adalah kelompok-kelompok kuat, jaringan-jaringan kuat yang menjadi prinsip dari mafia negeri ini. Ya, jadi mereka itu mafia negeri ini, baik mafia bisnis yang disebut dengan oligarki bisnis maupun oligarki politik, mafia politik. Ya, termasuk di situ juga adalah peran dari lembaga politik, secara spesifik partai politik. Partai politik ini mencuri demokrasi. Dia adalah lembaga demokrasi, tapi dalam prakteknya sekarang ini dia menjadi pencuri dari demokrasi. Dan itu menjadi bagian dari upaya kita untuk memperbaikinya. Saya kira ini saja yang disampaikan. Pada pokoknya, hayu tanggal 10 Februari 2026 kita rame-rame datang ke Gedung Juang untuk berpartisipasi, berkontribusi, menunjukkan kebersamaan kita sebagai rakyat Indonesia untuk merebut kembali kedaulatannya yang telah dicuri, diambil, dirampok oleh oligarki atau sekelompok orang, baik pebisnis maupun penguasa politik. Saya kira ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya menambahkan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kita perlu menyampaikan kondisi faktual NKRI saat ini, yaitu bahwa kita berada dalam kondisi darurat kedaulatan. Itu hal penting yang menjadi titik tolak dan latar belakang kita membuat gerakan ini. Ada darurat kedaulatan, tapi di sisi lain kita punya konstitusi. Di pasal 1 ayat 2 itu disebutkan tentang bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Itu pasal 1, 2 Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kalau kita lihat secara utuh pasal 1 itu, pasal 1 ayat 1-nya menjelaskan bahwa kita adalah negara kesatuan. Pasal 2-nya tadi bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, dijalankan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 3-nya itu menyebutkan tentang bahwa ini negara hukum. Nah, ternyata ini tiga-tiganya sudah tidak utuh dilaksanakan atau sudah memang semuanya rusak dari pasal 1 ini. Misalnya ayat 1 tentang negara kesatuan, ternyata ada negara dalam negara. Contohnya apa? Contohnya seperti di PIK 2.
di Rempang, di Morowali, dan di banyak wilayah yang tadi sudah disinggung oleh Pak Narko. Nah, lalu yang kedua tadi soal kedaulatan itu adanya di mana? Bukan di tangan rakyat, tapi adanya di tangan oligarki. Oligarki itu siapa ya? Penguasa dengan pengusaha. Penguasanya itu nanti salah satu aktornya itu adalah presiden, kemudian didukung juga oleh partai-partai. Kemudian kalau bicara tentang hukum itu sudah tidak berfungsi. Nah, inilah sebetulnya yang menjadi latar belakang kita membuat gerakan ini. Dan ini juga kita tujukan kepada siapa? Kepada penyelenggara negara. Siapa penyelenggara negara itu? Yaitu eksekutif yang dipimpin oleh saat ini Pak Presiden Prabowo Subianto. Kemudian ada legislatif, itu siapa? Yaitu di DPR, partai-partai yang berkuasa di Senayan. Kemudian yang ketiga itu adalah sektor hukum, itu ada di sana MA, ada MK, ya mungkin juga ada yang namanya KY dan sebagainya. Nah, tiga unsur penyelenggara negara ini semuanya sudah tidak berfungsi sesuai dengan konstitusi. Karena itu gerakan ini kita tujukan kepada siapa? Kepada tiga penyelenggara tadi untuk diperhatikan, dicamkan, dan diperhatikan lalu dilaksanakan tuntutannya. Tapi juga ini kita gerakan ini tujukan kepada siapa? Kepada rakyat, kepada kita semua. Kenapa? Karena kita selama beberapa tahun terakhir ini melihat dan mengalami bahwa penyelenggara tadi yang kita sebut itu tiga unsur penyelenggara negara itu sudah tidak berfungsi sesuai dengan konstitusi, tapi berfungsi justru berada di tangan oligarki. Jadi saya simpulkan dua hal penting, bahwa gerakan ini ditujukan kepada penyelenggara negara, tapi juga ditujukan yang kedua, yaitu ditujukan kepada seluruh rakyat Indonesia. Untuk apa? Untuk memulihkan kembali tadi yang namanya kedaulatan yang sudah dirampas oleh oligarki itu. Jadi karena itu mari kita semua rakyat ini, toh kita punya konstitusi yang menjamin untuk bagaimana supaya kedaulatan itu bisa dipulihkan. Kalau lewat penyelenggara negara itu sudah tidak memungkinkan, maka kita bisa melakukannya melalui gerakan-gerakan. Gerakan-gerakan yang kita nanti ada langkah-langkah advokasi, ya mulai dengan deklarasi, ada pembacaan tuntutan, tapi juga tidak lepas dari berbagai langkah advokasi yang lain. Misalnya kita bisa membuat gerakan ini muncul di seluruh daerah. Lalu kita juga bisa mendatangi apakah itu presiden atau kementerian-kementerian yang relevan. Untuk apa? Untuk tadi memulihkan kedaulatan itu. Jadi semuanya ini adalah berpulang kepada kita, bahwa kelihatannya kalau berharap kepada penyelenggara itu sudah tidak ada harapan atau sudah hopeless istilahnya, ya sudah hopeless ini, ya kalau sudah hopeless ya sudah, mari kita yang menjadi pemegang kedaulatan ini melakukan langkah-langkah yang memang perlu dilakukan supaya kedaulatan itu bisa dipulihkan. Nah, itulah sebabnya tadi sudah disampaikan kita membuat gerakan GMKR ini dimulai dengan adanya deklarasi. Kemudian nanti pada saat deklarasi itu akan ada pembacaan tuntutan yang sangat prioritas untuk siapa? Untuk tadi terutama dua utama penyelenggara negara, yaitu eksekutif dan legislatif. Lalu setelah itu kita juga akan melakukan kegiatan-kegiatan advokasi berkelanjutan. Jadi tidak berhenti di sini, dan harapannya dengan itu adalah bagaimana seluruh lapisan masyarakat, rakyat Indonesia kita harapkan mau bergabung, berpartisipasi dalam gerakan GMKR ini. Saya kira itu mungkin tambahannya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.